hampir di semua kitab itu tertulis kata Tuhan, nama Tuhan. Tapi ada satu kitab Ester, di sana tidak ada kata Tuhan sama sekali, Pastor. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi, Pastor? Jadi sepertinya tidak akan bisa ada intervensi apapun. Iya. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, walaupun tidak ditulis secara nyata-nyata, Tuhan beracara begini dan begitu. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh? Dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Tahukah pemirsa, hampir di seluruh kitab yang ada di Alkitab, semuanya menuliskan kata Tuhan. Tapi ada satu kitab di mana di dalamnya tidak ada satupun kata Tuhan yang tertulis di sana. Itu adalah kitab Ester. Mengapa bisa demikian? Di mana kisah yang dahsyat dan luar biasa mengenai Ester, tapi di dalam kitab tersebut tidak ada kata Tuhan. Semua itu akan kita bahas di dalam Ruang Tyrannus. Mengapa itu semua bisa terjadi dan apa pesan Tuhan di dalam kitab yang tidak ada kata Tuhan di sana. Semua itu akan kita bahas tuntas, tentunya bersama dengan narasumber tetap saya yang telah ada di samping saya. Selamat datang kembali, Pastor, di Ruang Tyrannus. Satu sukacita bisa berinteraksi dengan Gideon dan semua pemirsa yang ada. Haleluya. Baik, Pastor Stephen, saya mau bertanya lebih ke arah pertanyaan teologis mungkin, Pastor. Okay. Waktu kita membaca Alkitab, Pastor, hampir di semua kitab itu tertulis kata Tuhan, nama Tuhan. Tapi ada satu kitab Ester. Betul. Di sana tidak ada kata Tuhan sama sekali, Pastor. Menarik sekali. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi, Pastor? Kok bisa di salah satu kitab kudus ini, kitabnya Tuhan ini tidak ada kata Tuhan di sana? Apa penyebabnya, Pastor? Jadi kalau kita memperhatikan kitab Ester sendiri, itu kan latar belakangnya adalah kondisi keadaan umat Tuhan yang sedang terserak karena pemimpin-pemimpin mereka yang menyembah berhala. Sehingga akhirnya terpaksa harus mendapatkan penghukuman dari Tuhan, diserakkan ke bangsa-bangsa. Tapi terlepas dari kondisi pemimpin-pemimpin umat Tuhan yang waktu itu justru hatinya serong, tetap ada banyak umat pilihan Tuhan yang hatinya mencintai Tuhan. Sehingga walaupun mereka terserak oleh karena ketidakakuratan pemimpinnya, tapi Tuhan tetap menjagai, Tuhan tetap menyertai umat pilihannya. Memang di dalam kitab Ester kita tidak mendapati ada kata Tuhan ditulis di sana. Tapi saya membaca dan kita semua akan bisa mendapati bahwa ada berbagai peristiwa, ada berbagai situasi dan keadaan yang dituliskan di dalam kitab Ester yang adalah merupakan hasil rekayasa tangan Tuhan sendiri. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kedaulatan Tuhan sangat nyata di dalam kitab Ester dalam menjagai dan mengayomi umat pilihan. Walaupun tidak ada kata Tuhan ditulis di kitab Ester. Jadi dalam hal ini saya bisa mendapatkan sebuah makna pembelajaran dan prinsip kebenaran yang sangat kuat. Di tengah situasi dan kondisi dunia sekarang yang semakin manusiawi, semakin duniawi, semakin lahiriah, banyak manusia terus tercetak menurut hari yang jahat dan masa yang sukar, sehingga kehidupan mereka menjadi semakin rusak dan dunia ini pun semakin bertambah bonyok istilahnya, makin rusak.
Tapi terlepas dari semua yang sedang terjadi di sekitar kita, dan orang sepertinya semakin acuh tak acuh dan menganggap Tuhan seperti angin lalu, seperti sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tapi saya percaya kita sebagai umat pilihan, kita sebagai umat yang membawa benih ilahi, itu akan terus menikmati penjagaan, pengayoman, dan realita Tuhan yang menuntun dan membimbing hidup kita. Sama kayak yang ditulis dalam kitab Esther. Menarik sekali. Kalau kita membaca kitab Esther, sentralitasnya itu sebetulnya adalah pada waktu Haman menjadi pemimpin nomor 2 di kerajaan Ahasveros, dan kemudian Haman sakit hati terhadap Mordekai, dan kemudian menyelidiki, ini Mordekai ini siapa kok tidak mau menyembah sujud kepada aku sebagai pembesar di kerajaan. Nah, ternyata ketahuan Mordekai ini berasal dari suku Yahudi atau dari kelompok Yahudi. Nah, Haman berpikir, wah, kalau aku cuma membunuh seorang Mordekai terlalu kecil buat aku, ngotorin tanganku doang, istilahnya begitu. Jadi dia punya niat untuk membasmi seluruh orang-orang Yahudi yang ada dalam kepemimpinan atau di daerah pemerintahan Ahasveros. Dengan kata lain apa? Umat Tuhan yang ada dalam pembuangan akan dibantai habis. Rencana Tuhan atas Israel, atas orang-orang percaya, umat pilihan akan bisa mengalami gangguan. Nah, sentralitasnya itu di situ. Tapi walaupun di dalam kitab Esther tidak ditulis nama Tuhan, Tuhan ikut berperkara secara nyata. Ya, kalau kita perhatikan dalam kitab Esther, kitab itu dimulai dengan sebuah kisah. Bagaimana raja memanggil ratunya yang seharusnya datang. Tapi ratu kok tidak mau datang. Entah apa alasannya, apa sebabnya. Tapi saya tetap membaca ini adalah rekayasa tangan Tuhan. Karena kalau misalkan yang menjadi ratu di kerajaan Ahasveros tetap Ratu Wasti, pada zaman Haman menjadi pemimpin besar dan berniat menghabisi seluruh orang-orang Yahudi yang ada, ya selesai sudah. Tidak ada campur tangan apapun yang raja akan lakukan. Karena dia sudah terlanjur memberikan keputusan, mengizinkan Haman membasmi satu suku yang dianggapnya tidak ada artinya di kerajaan Ahasveros. Sudah diberi materai cincin juga ya. Sudah diberi tanda materai. Sehingga otomatis tidak bisa dibatalkan lagi. Nah, jadi sepertinya tidak akan bisa ada intervensi apapun. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, walaupun tidak ditulis secara nyata-nyata, Tuhan beracara begini dan begitu. Tapi di balik layar pun, Tuhan tetap berperkara, menjagai, menuntun, membela umat pilihannya. Jadi saya bisa memberi penegasan kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi kondisi dan keadaan di sekitar kita, walaupun sepertinya umat pilihan Tuhan semakin terdesak dan semakin tersudutkan oleh situasi, kondisi, keadaan yang menurut banyak pengkhotbah akhir zaman, wah ini antikris akan semakin berkuasa. Dan kalau antikris berkuasa, cilaka kita, tidak bisa hidup lagi. Wah, pokoknya kita harus pastikan harus terangkat, nah, katanya gitu. Karena kalau tidak terangkat, mate kita. Tapi saya mau tegaskan buat saudara, terlepas dari apa yang menjadi doktrin dan pemahaman yang saudara miliki tentang akhir zaman, hari ini saya mau tegaskan buatmu, sekrusial apapun situasi, kondisi, dan keadaan yang kita sebagai umat pilihan harus hadapi, walaupun kondisinya seperti telur di ujung tanduk, ya kan? Jangan khawatir, karena telur itu dipegangin tangan Tuhan. Amin. Jadi nggak akan pernah bisa jatuh, ya, aman. Dan itulah yang terjadi atas umat pilihan Tuhan yang ditulis dalam kitab Esther. Jauh-jauh hari sebelum Haman muncul, punya niat jahat untuk membasmi seluruh orang percaya, seluruh orang Yahudi. Tuhan sudah lengserkan dulu Ratu Wasti. Tujuannya cuma satu, supaya nanti Esther bisa mengisi kekosongan dalam posisi sebagai ratu. Untuk apa? Melakukan lobby kepada raja. Ya. Lalu kalau kita membaca kisah selanjutnya, yang menarik adalah pada malam sebelum keesokan harinya, Haman akan memberlakukan pembantaian atas orang-orang Yahudi.
pada malam itu Tuhan membuat raja tidak bisa tidur. Nah, siapa sih yang bisa membuat seseorang nggak bisa tidur kalau bukan kedaulatan tangan Tuhan? Ya kan? Katakanlah kita bilang, wah itu mungkin rajanya kebanyakan minum teh atau kebanyakan minum kopi. Katanya kan ada orang tertentu kalau minum teh atau minum kopi di sore atau malam hari, jadi nggak bisa tidur, kan gitu. Wah itu raja pasti kebanyakan minum teh. Ya terlepas dari kebanyakan minum teh, kebanyakan minum kopi atau apapun. Pendek kata, kenyataannya malam itu raja nggak bisa tidur. Iya, walaupun kebanyakan minum kopi, siapa yang buat dia kebanyakan minum kopi? Nah, itu dia, ya kan? Itu wujud kedaulatan tangan Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini panitera raja yang diminta menceritakan atau membacakan kisah-kisah sejarah kerajaan. Ya mungkin raja berharap kalau didongengin, dibacain jadi ngantuk ketiduran kan gitu. Ini kok ya mau bilang haleluya puji Tuhan kok tidak ditulis di sana gitu. Tapi yang luar biasanya, ini panitera raja bisa mengambil gulungan kitab pas menceritakan kisah kebaikan ataupun jasa yang dilakukan oleh Mordekai ketika menceritakan ada pegawai raja punya niat untuk melakukan kudeta, membunuh raja. Jadi raja merasa sangat merasa sangat tersentuh dengan kisah itu. Ternyata aku baru ingat sekarang. Dulu pernah ada niat jahat dari pegawai-pegawaiku yang berencana untuk membunuh aku. Tapi aku bisa diloloskan gara-gara ada seseorang yang namanya Mordekai menceritakan niat jahat dari pegawai raja. Nah raja tanya, dikasih hadiah apa dia? Nah ini lagi nih. Pada waktu raja bertanya, panitera menceritakan, memberitahu. Kalau dari salinan sejarah yang ada, belum ada hadiah apapun yang diberikan kepada orang yang berjasa. Nah yang menarik ini, Mordekai ketika dia sudah berhasil menolong raja menghadapi rencana jahat dari pegawai-pegawainya, harusnya kan memang dapat hadiah. Tapi walaupun tidak mendapat hadiah apapun, Mordekai tidak nuntut apa-apa. Coba kalau waktu itu Mordekai begitu kedagingan, nuntut apa yang menjadi haknya, dan raja memang sudah memberi hadiah kepada Mordekai. Katakanlah raja tanya malam itu, apa hadiah yang sudah diberikan? Contoh katakanlah, panitera raja membaca, oh Mordekai sudah dapat 5 kuintal, 5 ton emas. Wah, katakanlah gitu. Wah itu Mordekai kan bisa happy-happy dengan 5 ton emas. Tapi kalau malam itu raja mendapati Mordekai sudah dapat hadiah, ya sudah, ceritanya akan berlanjut begitu saja lewat. Dan besok pagi-pagi Haman datang dengan untuk meminta restu raja melakukan pembantaian atas orang Yahudi. Raja begitu saja setujui, selesai sudah. Habis sudah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada di pembuangan kerajaan Ahasveros. Tapi karena Mordekai tidak menuntut haknya, dia tidak dikasih hadiah, tidak apa-apa. Dia juga mungkin melakukan itu memang tulus-tulus saja ya, Pastor. Tulus-tulus saja. Itu sebabnya saya mau memberi penegasan buat saudara. Kalaupun engkau banyak melakukan perbuatan baik, kalaupun engkau banyak melakukan perbuatan yang berjasa buat orang-orang tertentu, dan sepertinya engkau dilupakan begitu saja, nggak usah komplain, jangan menuntut. Saya yakin hadiah yang seharusnya engkau terima itu sengaja disimpan sama Tuhan biar supaya nanti keluarnya di waktu yang tepat. Coba kalau waktu itu Mordekai sudah mendapatkan hadiah yang dia menjadi haknya, wah ya sudah selesai. Tapi karena Mordekai tidak menuntut apa yang menjadi haknya, hak Mordekai itu disimpan oleh Tuhan untuk dikeluarkan nanti pada waktu yang tepat. Nah ternyata karena Mordekai menyelamatkan raja dari kematian, maka hak yang seharusnya Mordekai terima juga membuat dia diselamatkan dari kematian. Nah, saudara juga harus belajar. Inilah jalan-jalan Tuhan.
Kalau engkau sudah berbuat baik, melakukan banyak hal yang memberi jasa kepada banyak orang, tapi engkau tidak mendapatkan apa yang menjadi hakmu, tenang saja. Itu semua sengaja Tuhan simpan untuk nanti di waktu yang tepat akan diberikan kepadamu secara penuh. Jadi Pastor, di kitab yang tidak ada kata Tuhan ini, tapi jalan-jalan Tuhan nyata Sangat sekali ya di nyata sana ya sekali. Pastor. Iya. Terlihat dengan sangat nyata bagaimana Tuhan menjagai, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan meluputkan umat pilihannya dari pembantaian, dari kematian. Itu sangat nyata. Iya. Karena bayangkan, ketika Mordekai tidak menuntut apa yang menjadi haknya, dan malam hari itu raja tidak bisa tidur, lalu dibacakan kisah tentang jasa dari Mordekai. Raja bertanya, lalu kemudian panitera raja menjawab belum ada hadiah yang diberikan. Herannya kok ya semalam-malaman itu sampai pagi, sampai Haman datang. Raja itu mikir seperti otaknya itu dodol. Ini enaknya hadiahnya apa ya? Nggak bisa ketemu hadiah yang cocok. Loh, itu kalau bukan campur tangan Tuhan nggak mungkin lagi. Iya, sampai nunggu Haman sampai datang. Hamannya datang. Nah, sebelum Haman bisa mengutarakan rencananya, raja sudah tanya duluan, Haman, saya punya seseorang yang ingin saya beri anugerah karena dia sudah berjasa besar buat saya dan kerajaan. Menurut kamu hadiah apa yang cocok buat orang seperti itu? Nah, ini dia. Haman berpikir, siapa lagi yang cocok kecuali saya. Jadi dalam kegeerannya, orang fasik pun itu suka GR. Dalam kegeerannya Haman berpikir, siapa lagi orang yang akan dapat anugerah kecuali saya. Saya yang paling cocok. Karena tiba-tiba begitu saja saya mendapatkan anugerah, saya dipromosikan menjadi orang kedua di kerajaan. Wah, siapa lagi nih? Pasti saya. Nah, jadi dia membuat perencanaan, memberikan ide yang sangat spektakuler. Untuk dia Dia pikir untuk dirinya. Begini raja, pastikan orang itu dikasih mahkota yang raja biasa pakai, dikasih jubah yang biasa raja pakai, lalu kemudian disuruh mengendarai kuda yang biasa raja pakai, lalu cari seorang pembesar raja yang paling tinggi posisinya. Orang itu harus diarak ke seluruh kerajaan dengan berkata, inilah berkat yang diberikan oleh raja kepada orang yang disukainya. Wah. Disiapkan yang terbaik ini ya. Disiapkan yang terbaik, tujuannya apa? Untuk meninggikan harkat martabatnya sendiri. Yang bikin Haman jadi langsung lemes. Karena raja langsung berkata, ide yang bagus, lakukan segera kepada Mordekai. Mati saudara dia. Apalagi raja berkata, kamu yang harus melakukannya karena kamu adalah pegawai raja yang tertinggi. Bayangkan, orang yang sedang datang punya niat untuk menghabisi Mordekai, justru disuruh mengarak Mordekai dengan berkata, inilah orang yang disegani dan disukai oleh raja. Lah kan kalau kemudian dia langsung selesai ngarak lalu menggantung Mordekai kan tidak mungkin. Ini pasti semua rencana dan perencanaannya gagal total, hancur berantakan. Kalau bukan kedaulatan Tuhan, nggak mungkin itu terjadi. Tapi itulah kedaulatan Tuhan yang bekerja. Dan pertanyaannya juga pertanyaannya si raja, Pastor, itu kok bisa menyentuh sifat kegeerannya si Haman ini kan, Pastor? Kalau bukan Tuhan yang ngatur. Jadi saya percaya orang fasik walaupun sepertinya kelihatannya sudah di atas langit, sudah tidak pernah bisa dijatuhkan. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, dia akan terus bekerja. Membuat orang fasik itu menggali lubang buat dirinya sendiri. Dan saya ingin memberikan penegasan buat saudara. Pastikan, kalau engkau seringkali merasa, aku disakiti oleh si A, aku disakiti oleh si B, aku diperlakukan tidak adil oleh si C. Jangan pernah menyimpan kepahitan dan sakit hati. Biarkan mereka yang memang berlaku fasik.
terus menjalani perjalanan fasik mereka. Ya, kalau kita bisa ingatkan, diingatkan. Tapi kalau mereka bebal, mereka keras kepala, tidak mau bertobat, tidak mau berubah, biarin aja. Yang jelas engkau tidak boleh menyimpan ganjalan. Jangan menyimpan sakit hati. Jangan biarkan hatimu tercemari oleh rasa jengkel, rasa tidak adil yang engkau rasakan, rasa perlakuan-perlakuan negatif yang kau alami. Jangan sampai. Karena orang-orang fasik itu, cepat atau lambat, mereka akan jatuh ke lubang yang mereka gali sendiri. Ya istilahnya, kalau Tuhan cukup baik buat saudara, saudara akan diajak melihat jatuhnya orang fasik itu. Tapi kalau Tuhan sayang, dalam arti takut nanti saudara justru sikap hatinya berubah, ya Tuhan tidak akan tunjukkan bagaimana orang fasik itu jatuh. Yang penting you jaga hati saja. Pastor Stephen, ini kan kondisinya di dalam kitab Ester itu kondisi politik, Pastor. Ya. Maksudnya orang-orang tinggi gitu, Pastor, yang ada di sana. Nah, selain pesannya secara pribadi, ini juga ada pesan politik di dalamnya, ada orang-orang penting yang Tuhan utus di sana. Betul. Pastor. Nah, ini apa pesan Tuhan, Pastor, dalam kondisi kitab Ester ini? Menarik sekali untuk mengetahui bahwa ketika Ester akan memainkan peranan yang sangat strategis, sangat krusial untuk penyelamatan bangsa Yahudi. Jauh-jauh hari Alkitab menceritakan posisi ratu ini dibikin kosong sama Tuhan. Ratu Wasti akhirnya dilengserkan sebagai ratu. Tapi saya mendapati ketika Tuhan memang ingin memposisikan Hadasa, waktu itu namanya Hadasa, sebelum diganti nama menjadi Ester. Hadasa ini hidup dalam pengayoman seseorang yang tahu jalan-jalan Tuhan, yaitu Mordekai. Nah, menurut undang-undang atau istilahnya apa sih, hukum Taurat lah, gitulah. Orang Israel itu tidak diizinkan menikah dengan bangsa lain. Harusnya kalau orang Israel yang menikahnya hanya dengan orang Israel. Tapi khusus ketika raja membuat pengumuman untuk pemilihan ratu yang selanjutnya, Ester ini nggak disembunyikan. Hadasa ini tidak disembunyikan oleh Mordekai. Justru didorong untuk ikut terlibat, disupport untuk ikut terlibat. Nah, disinilah saya melihat peranan penting dari seorang Mordekai untuk seorang Hadasa atau seorang Ester bisa kembali menemukan jati dirinya di dalam Tuhan, menemukan tujuan hidupnya di dalam Tuhan, dan memainkan peranannya yang sangat strategis itu untuk memastikan rencana dan agenda Tuhan untuk atau lewat umat pilihannya akan bisa tergenapi secara sempurna. Itu kejelihannya Mordekai juga ya, Pastor. Saya percaya itu adalah karena Mordekai mengenal jalan Tuhan. Kalau Mordekai berfokus kepada hukum Taurat dan dia stick dengan hukum Taurat yang ada, ya pasti Ester akan disembunyikan. Ngapain lu menjadi ratu segala? Itu bangsa kafir, rajanya kafir, najis. Nah, tapi tidak demikian dengan Mordekai. Mordekai mengizinkan, Mordekai memberi kesempatan. Dan ketika Ester masuk betul-betul terpilih sebagai raja, ketika permasalahan timbul, Mordekai memainkan peranannya untuk mengingatkan Ester akan maksud dan tujuan Tuhan. Walaupun kembali tidak ada kata Tuhan ditulis di sana. Tapi dalam kitab Ester pasal yang keempat, ketika Mordekai mengingatkan Ester akan niat jahat dari Haman, Mordekai memberitahu, kalaupun kamu tidak mau memainkan perananmu sebagai ratu, ya tidak apa-apa. Bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi tetap akan ada kelepasan dari pihak lain. Itu istilah yang Mordekai pakai. Tapi engkau dan kaum keluargamu, bisa jadi kamu tetap akan binasa. Dan siapa tahu, kata Mordekai, justru untuk maksud seperti inilah engkau ada dalam posisimu sebagai seorang ratu. Jadi tugas Mordekai adalah mengingatkan, memberitahukan
menjelaskan tentang tujuan hidup yang Ester miliki. Iya. Bukan kebetulan dia dari orang pembuangan bisa terpilih menjadi seorang ratu. Bukan kebetulan. Iya. Nah, saya mendapati di kondisi dan keadaan seperti sekarang ini, sebetulnya ada begitu banyak Ester-Ester yang Tuhan sudah selipkan di pucuk-pucuk pimpinan dan di posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis yang ada di bangsa ini. Bahkan di domain politik pemerintahan juga ya, Pastor. Bahkan di berbagai domain, bukan cuma domain politik dan pemerintahan, di berbagai domain. Orang-orang yang punya posisi dan memiliki pengambilan keputusan strategis yang ketika keputusan dibuat akan punya efek sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan orang. Iya. Hanya permasalahannya, ada begitu banyak pemimpin rohani, ada begitu banyak pendeta tidak menyadari bahwa mereka ini harusnya jadi Mordekai. Karena coba deh kita berpikir, berapa banyak dari antara kita sebagai pemimpin, kita mendapati ada orang-orang yang mungkin sukses seperti Zakius. Iya. Ini kita melompat di berbagai zaman. Ada orang-orang yang sukses seperti Yusuf. Iya. Ada orang-orang yang sukses seperti Daniel. Ada orang-orang yang sukses seperti Ester di jemaatmu. Tapi ya mereka masalahnya cuma sukses sendiri doang. Tidak menyadari bahwa kesuksesan mereka, posisi mereka, resources yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka itu punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar ingin membuat hidup mereka menjadi nyaman atau dipandang orang sebagai orang sukses dan kaya. Iya. Ada rancangan Tuhan yang dahsyat yang menjadi alasan utama kenapa mereka memiliki posisi-posisi strategis itu. Tidak kebetulan begitu. Bukan secara kebetulan. Tapi permasalahannya mereka itu tidak punya Mordekai yang berfungsi atau bertindak untuk mengingatkan keberadaan mereka sebagai seorang Ester. Iya. Penjelasan tentang Mordekai dalam gambaran yang Pastor Stephen maksudkan ini bagaimana, Pastor, maksudnya? Jadi begini, saya itu percaya setiap kehidupan orang percaya itu memiliki sebuah tujuan. Mereka semua diberi talenta oleh Tuhan dan dikasih sebuah tujuan untuk ikut berperan serta menghadirkan realita kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Nah, ada banyak jemaat, tapi kan ya mayoritas pasti orang menengah ke bawah. Iya. Atau seringkali bahkan kita mendapati ada banyak hamba-hamba Tuhan punya hati melayani orang-orang bawah. Iya. Tapi saya mendapati jamahan Tuhan yang terjadi atas orang-orang bawah ya hanya akan membawa perubahan dalam hidup orang bawah. Iya. Sementara orang-orang atas seringkali tetap tidak tersentuh. Karena kadangkala kita mendapati orang-orang di level atas yang sudah super kaya, punya posisi yang luar biasa, itu sepertinya ya mereka memang merasanya tidak butuh Tuhan gitu. Iya. Karena semua kebutuhan yang mereka miliki sudah terpenuhi. Mereka mau apa saja bisa dengan mudah bisa terlaksana. Iya. Jadi sepertinya tidak butuh Tuhan. Ya, contoh kalau orang-orang bawah, mereka sakit butuh dokter, tapi nggak punya duit. Jadi bagaimana dong? Ya mau tidak mau doa deh. Iya. Butuh Tuhan kan? Iya. Tapi buat orang-orang kaya, orang-orang yang super kaya, crazy rich. Iya. Wah istilahnya sekarang kan kayak gitu. Crazy rich. Nah itu mereka kalau bersin saja hacu. Udah. Mereka yang pergi ke dokter bukan di Indonesia lagi, carinya dokter ke Malaysia, ke Singapura. Nah kalau masa pandemik begini bagaimana? Ya enggak perlu pergi, dokternya yang dipanggil. Punya duit kok. Jadi ya enggak perlu doa, enggak perlu Tuhan. Tapi saya percaya di hari-hari terakhir ini kita akan melihat, kita akan mendapati ada banyak orang-orang model sida-sida di Ethiopia. Ini kan orang besar ini, pembesar negeri. Karena menurut sejarah juga didapati Ethiopia itu pernah menjadi kerajaan Kristen. Nah kok bisa? Dari mana? Pasti ujung pangkalnya dari sida-sida Ethiopia yang dijamah Tuhan, bertobat, dibaptis, mengalami pekerjaan roh lewat Filipus. Ya kan?
Kita juga akan melihat orang-orang yang kayak Zakius, yang kepala pemungut cukai, orientasi hidupnya cuma ngejar duit. Iya. Tapi ketika mengalami zaman Tuhan, supaya dia bisa dikelompokkan menjadi bagian dari keturunan Abraham, Zakius tanpa diminta oleh Tuhan membuat sebuah inisiatif. Tuhan, separuh dari hartaku aku akan bagi-bagi buat orang miskin. Iya. Dan kalau ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Loh, ini bukan orang biasa ini. Iya. Bayangkan seandainya kita mendapati ada lah, kita bilang aja 5 aja deh, 5 atau 10 penguasa-penguasa yang selama ini hidup korupsi, lalu mengalami zaman Tuhan dan mereka bertindak kayak Zakius. Selesai sudah kemiskinan di Indonesia. Iya. Karena bayangkan, di tengah-tengah bangsa ini terus dirampok, di tengah-tengah bangsa ini terus dikadalin, keuangan negara terus dibocorkan sedemikian rupa. Negeri ini tetap bisa membangun, negeri ini tetap bisa survive. Bayangkan seandainya pemimpin-pemimpinnya hidup jujur, takut akan Tuhan. Wah, tidak ada lagi pengemis, tidak ada lagi orang miskin. Nggak perlu utang juga ya, Pastor? Nggak perlu utang. Kita akan menjadi negara yang makmur, negara yang maju, negara yang berjaya. Iya. Saya yakin itu. Dan karenanya saya percaya, ke depan ini akan ada banyak orang-orang kayak Zakius, orang-orang kayak Esther, yang akan mengalami zaman Tuhan, menyadari apa yang menjadi destiny hidupnya, menjadi tujuan hidupnya, dan mereka akan memainkan peranan mereka untuk menghadirkan realita kerajaan sorga. Tapi untuk itu, sekali lagi, saya berdoa engkau para pemimpin yang dipercayai oleh Tuhan, punya jemaat mungkin 1, mungkin 2, mungkin beberapa, yang punya posisi kayak Sadrak Mesakh Abednego, punya posisi kayak Yusuf, punya posisi kayak Esther, karena kita lagi bahas tentang Esther. Dan engkau mulai berfungsi, memberikan destiny, memberikan tujuan hidup kepada mereka. Sehingga mereka menyadari betul, aku punya posisi begini bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk kesuksesan keluargaku doang, tapi karena aku adalah orang yang akan Tuhan pakai untuk menghasilkan sesuatu, menghadirkan realita kerajaan di atas muka bumi ini. Dan mereka berani mempertaruhkan posisi mereka. Esther berani mempertaruhkan posisinya. Bukan cuma posisinya, karena Esther membuat pernyataan, kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Artinya apa? Dia pertaruhkan nyawanya. Untuk apa? Menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Kok bisa se-ekstrim itu? Kok bisa se-strategis itu? Karena peranan Mordekai yang bekerja. Nah, saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan maupun untuk jemaat. Engkau hamba-hamba Tuhan berfungsilah seperti Mordekai berfungsi. Engkau jemaat yang punya kondisi keadaan seperti Esther mungkin, seperti Zakius mungkin, seperti Sida-sida Ethiopia mungkin. Belajarlah buka hatimu dan tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup. Bukan secara kebetulan engkau diberikan anugerah menempati posisi-posisi penting dan strategis. Bukan secara kebetulan engkau dipercayai resources yang luar biasa banyaknya. Ada tujuan Tuhan. Temukan tujuan Tuhan itu dan berfungsilah walaupun sepertinya melawan arus, walaupun sepertinya bakal merugikan dirimu sendiri. Tapi percayalah, campur tangan Tuhan akan berlaku nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus terjadilah atasmu. Haleluya. Haleluya. Pastor Steven tadi menegaskan, Pastor, bahwa ayo Mordekai berfungsi. Ini berbicara pemimpin rohani kan, Pastor? Yes, betul. Nah, kalau untuk lihat kasusnya Mordekai dengan Esther, ini enak, Pastor, karena sudah dianggap anak Esther. Nah, sedangkan kondisi sekarang kan bagaimana, Pastor? Maksudnya kadang kan orang yang udah di posisi tinggi kan, Pastor, untuk diatur sama gembalanya juga kan sungkan kan, Pastor. Ini masalahnya. Kalau Mordekai ke Esther, ya ini mau udah jadi ratu pun kamu tetap anak, begitu kan, Pastor. Nah, bagaimana, Pastor, cara mengaplikasikan pesan firman Tuhan yang tadi Pastor Steven tegaskan? Pertanyaan yang sangat bagus. Memang ini kenyataan yang kita harus lihat, ya.
Ada begitu banyak pemimpin-pemimpin rohani punya jemaat yang sukses, punya jemaat yang punya pengaruh yang sangat besar sebetulnya. Tapi mereka belum menemukan destiny mereka. Mereka tidak tahu tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Nah, pemimpin rohani yang ada juga segan, tidak berani, atau mungkin lebih tepatnya apa ya, merasa kalah pamor, minder. Karena rasanya, wah ini ada satu jemaat pegawainya saja 10.000. Lah saya pendeta, jemaatku 100 saja nggak ada. Ya mungkin oke lah 100. Nah ini jemaat ini salah satu dari yang 100 itu. Dia punya pegawai 10.000. Lah aku ini cuma 100. Apa yang aku bisa ngomong? Jadi dia sendiri sudah minder duluan dengan jemaatnya. Padahal bayangkan, kalau saudara sebagai seorang pemimpin, engkau membangun kapasitas rohanimu untuk bisa mengayomi jemaatmu seperti Mordekai mengayomi Esther. Apa yang terjadi? Ini jemaat yang punya pegawai sampai 10.000. Ini jemaat yang sangat potensial. Bukan potensial menjadi penyumbang gereja, bukan. Arahnya enggak boleh ke sana. Arahnya jangan duit terus. Arahnya jangan duit terus. Ini jemaat yang potensial untuk membawa impact buat 10.000 pegawai yang dia punya. Bayangkan, seandainya saudara sebagai seorang pemimpin terus belajar mengembangkan kapasitas rohanimu untuk membapai mereka. Saya sarankan baca buku Pola Gereja Akhir Zaman dan Kolaborasi Bapa dan Anak Rohani. Karena ini adalah dua buku yang saya percaya akan membuka pemahaman saudara untuk tahu apa yang harus kau lakukan di hari-hari yang terakhir ini, sehingga kita akan bisa memberdayakan setiap potensi yang ada di tengah-tengah jemaat. Bayangkan, kalau ada satu jemaat, mungkin ya dia mungkin katakanlah marketer, calo. Tapi dia punya koneksi di mana-mana. Koneksi dia orang-orang besar. Bayangkan kalau calo ini bisa kita pengaruhi dan kita bisa tolong untuk menemukan destiny, menemukan panggilan hidupnya. Dan dia menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia akan menjadi pribadi yang sangat berdaya guna. Kalau jemaat yang punya pegawai 10.000 ini bagaimana? Bisa-bisa setiap hari dia minta untuk diadakan briefing buat 10.000 orang itu. Istilahnya briefing. Tapi isi yang disampaikan apa? Dia menanamkan nilai-nilai kerajaan sorga. Dia mengajarkan hukum kasih. Dia mengkondisikan semua pegawainya untuk tidak saling iri, tidak saling cemburu. Kalaupun ada ganjalan harus segera diselesaikan. Dan otomatis ketika semua pegawainya punya hati yang gembira, mereka kerja dengan sukacita, kinerja mereka pasti meningkat. Ya kan? Jadi buat perusahaan juga pasti menguntungkan. Tapi di satu sisi secara rohani kita sedang menanamkan nilai-nilai kerajaan sorga. Prinsip kebenaran membuat dunia ini menjadi minimal sedikit lebih baik. Karena minimal ada 10.000 orang ini yang ada dalam pengaruh dari jemaat. Nah, masalahnya yaitu tadi. Ada banyak pendeta yang kalah pamor, merasa minder dengan jemaatnya sendiri. Apalagi kalau jemaatnya mungkin pejabat, Pastor. Nah, itu kan lebih bingung lagi, Pastor. Tapi seharusnya ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Kalau ada jemaat yang ternyata punya profesi sebagai pejabat negara, dia harusnya kan berarti bisa membuat keputusan-keputusan yang bawa impact besar di daerahnya. Nah, seandainya ini pejabat menangkap isi hati Tuhan, menangkap rencana Tuhan atas daerahnya, dan dia membuat kebijakan-kebijakan yang selaras dengan agenda Tuhan, pasti daerah itu akan diberkati luar biasa. Masalahnya selama ini ada banyak jemaat jadi pejabat. Mereka lebih dengar-dengaran dengan arahan dan petunjuk dari partai, lebih daripada dari Tuhan. Karena mereka mungkin berpikir, aku itu naik karena partaiku. Salah, you keliru, Pak Pejabat. You keliru, you punya posisi sekarang karena campur tangan Tuhan.
Karenanya mainkan perananmu untuk menghadirkan realita Tuhan. Mainkan perananmu untuk membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang mengekspresikan, mengejawantakan rancangan Tuhan atas daerahmu. Dan saya percaya daerah itu akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan kalau engkau mau naik lagi, gampang. Kalau tangan Tuhan yang mengangkat, tangan Tuhan yang akan menjaga engkau tetap di atas. Amin. Ya, Loh, tapi kan Pak, pemilu itu selalu mengedepankan suara terbanyak, suara masyarakat. Loh, jangankan suara masyarakat, jangankan hati masyarakat orang banyak, hati raja-raja pun ada di tangan Tuhan. Loh, tapi nanti kalau pemilu saya terpaksa harus melakukan politik uang. Nah itu dia, jangan pernah lakukan politik uang. Buat saudara yang masuk dalam dunia politik, engkau yang masuk ke dunia pemerintahan, tunjukkan kinerjamu. Masyarakat yang melihat akan memilihmu. Orang lain tapi sering bikin serangan fajar. Mau serangan fajar, serangan dini hari, serangan tengah hari, mau tuang duit berapa banyak pun, kalau engkau telah membuktikan kinerjamu di hadapan orang banyak, mereka akan tetap pilih engkau. Itu yang saya yakini. Terbukti Alkitab menceritakan tentang Daniel. Ini raja-raja di atas Daniel itu silih berganti minimal 3 kali. Dari Raja Nebukadnezar, lalu kemudian Raja siapa itu lagi, Darius, lalu kemudian ada Raja Belshazzar, paling tidak ada 3 raja. Ini biasanya kalau raja ganti, semua pegawai raja juga ikut diganti. Tapi walaupun rajanya ganti, Daniel tetap di posisinya. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang memposisikan dia di sana. Engkau pun akan alami hal yang sama. Dengan engkau tahu apa yang menjadi rencana dan agenda Tuhan, dan kau memberi dirimu untuk melakukan agenda Tuhan lewat posisimu, lewat jabatanmu, saya percaya posisi dan jabatanmu akan diamankan oleh tangan Tuhan sendiri. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Iya, Pastor Stephen, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pastor. Apakah semua pemimpin rohani itu harus sama seperti Mordekai, Pastor? Atau memang sudah dianugerahkan harusnya sama seperti Mordekai? Atau bagaimana, Pastor? Saya yakin sebagaimana jemaat kita membutuhkan seorang pemimpin yang bisa memberi arahan dan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi bukan cuma sekedar dibimbing, tidak bikin dosa, tidak bikin aneh-aneh, tidak menyimpan dendam, sakit hati supaya kalau mati masuk surga. Ini pemimpin ini punya peranan untuk mengupgrade kapasitas hidup dan posisi kehidupan yang jemaat miliki. Saya yakin semua pemimpin, engkau harus bisa berfungsi, menerima anugerah seperti Mordekai. Harusnya seperti itu. Harusnya, saya percaya hikmat yang Tuhan beri harusnya akan bisa engkau bagikan kepada jemaatmu. Terlepas mereka punya posisi kayak Esther atau hanya seperti jemaat biasa. Kalaupun hanya sebagai jemaat biasa, saya yakin Tuhan bisa pakai hidupmu untuk bisa mengupgrade kualitas hidup mereka. Sehingga kalau mereka hanya dipercayai 2 talenta misalkan, mereka akan bisa duplikasikan itu menjadi 4 talenta. Yang dikasih 5 talenta misalkan, mereka bisa duplikasikan menjadi 5 talenta. Yang punya 1 talenta, engkau bisa motivasi supaya tidak disimpan di tanah. Karena nanti akhirnya akan dituntut oleh Tuhan. Yang walaupun punya 1 talenta doang, engkau bisa kasih dorongan, engkau bisa bimbing, engkau bisa tolong supaya dia bisa menduplikasi talenta yang ada. Saya berdoa biarlah para pemimpin menikmati bekerjanya kuasa anugerah, memposisikan dan memfungsikan diri mereka untuk bisa menjadi sama seperti Mordekai, memberikan pertolongan untuk jemaat yang diayomi, menemukan destiny mereka, menemukan tujuan hidup mereka, menolong setiap jemaat yang ada berfungsi sesuai dengan panggilan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ini Pastor, pertanyaan terakhir banget, Pastor. Oke. Terakhir banget. Nah, bagi mereka Pastor yang saat ini ada di posisi strategis, tapi kondisi mereka saat ini belum memiliki Mordekai.
Mungkin kan ada saja kan Pastor yang Ya. seperti itu kondisinya. Ya. Nah, apakah mereka bisa menyelesaikan kehendak Tuhan di sana atau mereka harus bertemu dengan Mordekai? Dan bagaimana cara mereka bisa ketemu dengan Mordekai mereka, Pastor? Saya percaya walaupun saudara mungkin sepertinya tidak menemukan atau tidak memiliki Mordekai dalam hidupmu, dengan engkau terus berseru-seru kepada Tuhan, dengan engkau terus mencari wajah Tuhan karena rindu ikut terlibat dalam rencananya, ada dua hal yang akan bisa terjadi. Secara pribadi, Tuhan akan menuntun engkau untuk bisa tahu apa yang harus kau lakukan, tahu apa yang harus kau perbuat. Karena nggak ada yang memberi pengayoman kepada Yusuf. Ya. Tidak ada yang memberi pengayoman kepada Daniel. Tapi karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan memberi arahan, Tuhan yang menolong mereka untuk berfungsi secara maksimal. Secara langsung itu ya, Pastor? Secara langsung. Ya. Tapi kalau misalkan Tuhan memang ingin memberi engkau seorang Mordekai, ya jangan sok-sokan pengennya langsung dari Tuhan. Itu perlu digarisbawahi ya, Pastor ya. Kalau memang engkau kapasitas dan posisinya hanya seperti Esther, ya sudah, belajarlah menerima kenyataan Tuhan memposisikan dirimu di bawah Mordekai. Tapi kalaupun Tuhan tidak memberikan engkau seorang Mordekai, pastikan engkau tetap belajar rendah hati. Sehingga engkau tetap punya hati yang terbuka untuk menerima koreksian ataupun menerima arahan-arahan yang berasal dari hamba-hamba Tuhan yang terhubung dengan sorga. Jadi jangan sok-sokan, loh saya ini sudah terima langsung dari Tuhan, saya tidak butuh yang lain. Jangan, itu namanya orang sombong. Kita harus tetap membuka diri, harus tetap belajar rendah hati, punya telinga yang terbuka untuk mendengar. Amin. Dan saya yakin, kalau kita biasa dengar suara Tuhan, dan kemudian kita mendengarkan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C berbicara, kita akan bisa mengenali dari hamba Tuhan A, B, dan C mana yang betul-betul datang dari Tuhan. Siapa yang berbicara menyampaikan suara Tuhan, kita pasti akan bisa kenali. Iya. Dan saudara harus tetap buka hati untuk dengar mereka. Gitu. Iya. Tapi kalau memang engkau ditetapkan Tuhan untuk punya seorang Mordekai, tapi kebetulan engkau cari sana cari sini, engkau belum ketemu, saya yakin bukan kebetulan. Tuhan membawa engkau mengikuti program ini. Amin. Hubungi saya di nomor bawah ini. Dan ayo kita akan membangun keterhubungan yang lebih mendalam. Izinkan saya menjadi Mordekai dalam hidupmu. Haleluya. Bisa juga ikuti gerakan bertekun, hubungi nomor di bawah ini. Apa itu gerakan bertekun? Hubungi nomor di bawah ini. Luar biasa. Baik, Pastor Simon, terima kasih banyak Pastor sudah hadir di Ruang Tiranus, memberikan penjelasan tentang kitab Esther di mana tidak ada kata Tuhan di sana. Betul. Terima kasih Pastor. Tapi Tuhan nyata. Tuhan sangat nyata di sana. Haleluya. Kita ketemu lagi di Ruang Tiranus yang akan datang. God bless you. I love you.